namanya sebagai tokoh kader yang menyampaikan pekerjaan-pekerjaan desa yang khusus menggeluti bagaimana pekerjaan KB, bukan KB-nya itu dipasang suntik, dipasang implan, spiral, operasi dan lain sebagainya. Bukan itu saja, pembinaan kader lainnya, misalnya di kelompok kegiatan itu dibentuk. Di kelompok kegiatan ini ada 8 fungsi keluarga di kampung KB. Nah, jadi kalau kita maju untuk apa sih pekerjaan dan fungsinya? Sebenarnya kami kesini melanjutkan sampai sejauh mana pekerjaan-pekerjaan itu yang telah disosialisasikan tahun-tahun sebelumnya, perkembangannya. Jadi apa keluhan, kendala, kemudian strategis untuk perencanaan ke depan. Nah, itu dia. Jadi hampir sama di 21 kampung KB lain seperti itu, Pak Kades. Karena kita melihat dinamikanya berganti. Belum lagi nanti yang berkeluarga diambil sama desa lain, pindah, maka ditukar lagi. Maklum, Pak Kades. Petugas KB juga kita di sini di Kecamatan Inantae belum sepenuhnya dia mendapatkan latihan yang namanya sosialisasi pekerjaan di KB. Begitu, Pak. Namun kami dari kabupaten menurunkan secara strategis bagaimana apa itu pekerjaan KB. Artinya program KKBP, kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Kan keren kan namanya, kependudukan keluarga berencana, pembangunan keluarga. Jadi bukan hanya memasang KB, bukan pemahamannya ada datang orang KB mau dipasang KB, bukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi hadir KB di tengah-tengah desa kita di sini, bagaimana kita mau menghadapi kekurangan, baik itu SDM-nya, baik itu ekonominya, baik itu wawasannya, kecerdasan anaknya, dan lain sebagainya. Nah, kami datang di sana lengkap sudah. Jadi kalau betul-betul kita laksanakan, kita kerjakan, barangkali sebentar saja ya, 2 tahun akan maju ini, rata-rata penghasilan lumayan kalau betul-betul diterapkan. Tapi kalau hanya duduk dengan diam, duit pulang, nah itu, ya kan? Tapi saya rasa di sini tidak seperti itu. Mau bagaimana mengangkat masyarakat kita ini selaku kader, selaku penyuluh, penyambung daripada pekerjaan Bapak Kepala Desa. Makanya dibentuk. Kalau belum dibentuk, wadahnya itu mana bisa kami datang. Contohnya saja, kita mau bikin kopi, apa kopi dengan gula diletakkan jadi kopi? Kan tidak. Ambil gelas, ambil air, taruh dan kasih air panas gitu ya. Jadi kopi segar. Begitu juga ini. Panggil masyarakat yang mampu, yang bisa, terutama bisa baca tulis. Lalu bagaimana? Dibentuk. Apa itu yang dibentuk? Nah, ini dia kelompok-kelompok kegiatan. Dari atas Bapak Ibu, Kampung KB itu selaku penanggung jawab di atas itu Bapak Bupati, pelindungnya Pak Camat, ketuanya Pak Kepala Desa.
dan seterusnya. Lalu di bawahnya lagi ada kelompok kegiatan. Sudah dibentuk belum? Nah, tadi kemarin saya sudah bincang-bincang melalui handphone. Pak Lasem, itu di Lisaloko sampai di mana pembentukan Poktan? Ya belum, Pak. Nah, kalau gitu mulai saat ini ayo kita bentuk 8 fungsi keluarga. Apa itu? Pertama, fungsi agama. Kedua, fungsi sosial budaya. Ketiga, pendidikan. Keempat, cinta kasih sayang. Lupa ya saya. Kelima, lingkungan. Nah, dan seterusnya. Nah, itu ada seksinya yang dibentuk melalui surat keputusan kepala desa. Jadi bukan intinya dibentuk ada kegiatan dikasih honor satu-satu orang sekian. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Wadah sudah dibentuk, organisasi sudah dibentuk, siapa di situ ketua, siapa di situ anggota, mari bekerja. Seksi agama misalnya. Kalau kita kayak desa di sini kan ada PA. Betul Bapak Ibu? Nah, sekolah minggu anak-anak. Arisan, julu-julu. Lingkungan, kebersihan gotong royong. Nah, kegiatan itulah bisa disandingkan melalui ADD. Kan misalnya tadi sudah saya ucapkan terima kasih atas antusiasme Bapak Kepala Desa melalui dana PKK dicantolkan di sana kegiatan-kegiatan dana desa walaupun kecil tapi bermakna Bapak Ibu. Nah, itu dia. Kalau tidak ada tadi yang namanya wadah, organisasi, kelompok kegiatan, mana bisa? Siapa yang mempertanggungjawabkan? Karena birokrasi pemerintahan banyak administrasi Bapak Ibu. Bukan seperti kita belanja sama kiai. Ambil duit, beli sabun sekian harganya, kantong selesai pulang. Kita tidak ada pertanggungjawabannya, ada pembahasannya, ada ketentuannya. Nah itu dia. Termasuk yang namanya SK kader yang diunjuk. Nah itu ketika ada masukan yang dibantu oleh desa, taruh sogel. Kita mengharapkan hanya dari dana KB. Seberapa lah itu Bapak Ibu? Tidak apa namanya ya, pasarnya beli sirih lah artinya itunya. Kalau ada 50.000 entah berapa. Dan itu kan tidak rutin. Sedangkan komitmen kita di dalam SK bekerja sukarela. Ya, prinsipnya dari, oleh, dan untuk kita, bukan untuk orang lain, untuk membangun desa kita. Jadi kami di sini untuk memahami itu semua, artinya kembali ke belakang. Materi item per item dijelaskan satu persatu kepada narasumber ataupun fasilitator lain. Nah, kami datang di sini mau melihat sejauh mana kemajuan yang telah dibentuk yang namanya kampung KB. Itu kan? Jadi kita artinya memberikan satu edukasi, pemahaman, wawasan. Sebenarnya kita yang duduk di sini sebenarnya beruntung, katakan begitu, ketimbang orang lain. Kita dulu yang di sini. Setelah itu baru keluar. Kenapa? Karena kita sudah komitmen dengan desa. Inilah tugas-tugas kami. Tidak ada gajinya. Kenapa? Sukarela.
ketika nanti mungkin ada rezeki bapak kepala desa, ini bapak ibu ini, nah contohnya kan, kita jangan diikat seperti itu, karena jauh lagi pemahamannya itu ada yang namanya hukum, nggak sembarangan dikeluarkan SK, tapi ibu menuntut, contohnya, mana uang gaji saya, ya apa kerjanya, coba tunjukkan apa hasilnya. Nah baru-baru ini kami bapak kepala desa melaksanakan pendataan keluarga ya di bulan 4 kemarin, namun agak terhambat pencairan dana. Ada di sini kader yang mendatang, ada kan? Ada. Mohon sabar, karena bukan saja yang 5 berapa desa kita semua seluruh desa 450 tambah 2 kelurahan ya, 451 ditambah 2 kelurahan lah itu semua. Berapa itu mereka panitia memeriksa seluruh Sumatera Utara? Sabar kita, toh tidak hilang. Anggap kita menyimpan uang itu. Itulah sekilas tadi informasi mengenai hasil pendataan, mana honor kami. Sabar Bapak, tidak hilang. Bukan dibawa oleh Pak Lasih, tidak juga dibawa sama saya, tetap ada walaupun kecil. Nah, kembali kami ke materi. Jadi Pokja Kampung KB sudah ada yang ditandatangani Pak Bupati. Pokja yang di desa dengan instrumen 8 fungsi keluarga, Poktannya belum dibentuk. Nah, bina keluarga balita bagaimana Pak Lasih? Sudah? Belum. Nah itu kan. Bina keluarga lansia belum, bina keluarga remaja belum, usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera UPPKS untuk ekonominya belum juga. Nah itu dia. Jadi ayo kami mengajak bersama Bapak Kepala Desa, seperti apa itu nantinya tujuannya, fungsinya, sasarannya. Kalau memungkinkan nanti, nah itu dia, memungkinkan nanti di pembahasan di desa dalam rangka pembangunan bisa dimasukkan dana kegiatannya, tapi harus dibentuk wadahnya dulu. Di antara kita di sini juga bisa juga kita bentuk. Kades siapa nama-namanya, kalau ada forum apanya ya, formatnya silakan nanti dipandu Pak Lasih ya, kira-kira. Jadi yang betul-betul tahu baca tulis, siapa tahu, dan dia kemudian lebih bentuk pembinaan ataupun pelatihan masuk ke nihan ya. Nah itu dia.